Metode penyelesaian akar persamaan nonlinier yang pertama kali akan kita pelajari adalah metode yang paling sederhana, yaitu yang kita sebut sebagai metode bisection. Bi itu maksudnya dua itu ya, section itu berarti pembagian gitu, kira-kira seperti itu. Jadi bisection bisa kita artikan atau kita terjemahkan dengan pembagian menjadi dua ya. Metode bisection ini secara teoretisnya bisa kita nyatakan sebagai berikut. Misalkan kita mempunyai suatu fungsi fx yang kontinu di antara rentang xl sampai dengan xu, dan hasil kali antara nilai fxl dengan fxu itu kurang dari 0 atau negatif, maka fx itu akan mempunyai paling tidak satu akar, gitu ya. Jadi kita lihat di sini, misalkan ini adalah fungsi fx-nya, ya, kita ingin mencari titik potongnya, yaitu ketika fx sama dengan 0. Kita belum tahu nilai x-nya itu seberapa, ya. Nilai ini kita belum tahu. Oke. Nah, metode bisection menyatakan seperti ini. Jika kita mempunyai suatu batas bawah xl, ya, xl ini berarti l-nya menyatakan lower ya, xl, l-nya ini lower, bagian bawah gitu ya. Kemudian di sini berarti kita punya fxl, gitu kan? Kemudian bagian atasnya, batas atasnya kita nyatakan dengan xu atau x upper ya, x lower upper ya. Dengan demikian di titik ini kita akan menjumpai fxu. Oke. Dan kita bisa melihat di sini bahwa fxl ini nilainya adalah negatif ya. Sementara fxu ini nilainya adalah positif. Jadi kalau fxl dikalikan dengan fxu, ini nilainya adalah negatif ya, kurang dari 0. Nah, jika demikian, maka kita bisa memastikan bahwa di antara nilai xl dengan xu itu pasti akan dijumpai paling tidak satu akar dari persamaan nonlinier tersebut ya. Mengapa kita katakan paling tidak satu akar? Karena bisa saja kita mengambil rentang xl dan xu di sini, tapi fungsinya ya, misalkan seperti ini ya, kita kan nggak tahu. Saya seperti ini. Ini ilustrasi saja ya. Kan berarti nilainya kan sama ini kan, hasil kali antara fxl dengan fxu itu negatif. Di sini kita pasti akan menjumpai akar, tapi akarnya ada lebih dari satu di sini, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5 ya, bisa jadi seperti itu. Nah, artinya secara umum maka teorema tersebut menyatakan kalau ada hasil kali antara fxl dan fxu itu negatif, maka fx itu mempunyai paling tidak satu akar ya. Kita kembalikan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan akar tersebut ya? Basisnya kita adalah seperti ini ya. Jadi kita lihat algoritma ya. Algoritma ini menyatakan jalan berpikir kita untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi pertama kali kita melakukan tebakan batas bawah xl dan batas atas xu sedemikian rupa sehingga
nilai fungsi berubah arah pada interval tersebut. Dalam arti kita harus memastikan bahwa nilai fxl kalikan fxu itu kurang daripada 0. Seperti itu ya. Jadi oke, kita gambarkan ya seperti ini ya. Oke. Kemudian misal kita punya plot gitu ya, seperti ini ya. Maka kita harus memastikan kita menentukan sendiri berapa besarnya xl dan xu ya. Misalkan kita tentukan di sini ya, ini adalah xl-nya, maaf, xl ya. Berarti di sini kita akan mendapatkan f xl. Oke. Kemudian kalau misalnya kita menetapkan xu-nya adalah di sini, ini adalah xu ya. Dengan demikian ini adalah fxu ya. Kita cek ya. Fxl ini nilainya negatif ya. Ini nilainya negatif. Fxu ini juga negatif. Jadi hasilnya adalah perkalian adalah positif. Gitu kan? Nah, berarti ini tidak memenuhi kriteria yang pertama tadi, karena kita harus memastikan apa? Kita harus memastikan bahwa fxl fxu itu kurang dari 0 ya. Jadi yang ini tidak bisa tidak kita terima ya, yang apa namanya, yang titik yang ini ya. Jadi ini kita hapus, tidak kita terima gitu ya. Berarti kan kita harus cari apa namanya titik yang lain ya. Oke, anggap kita menebak ya. Mengapa kita menebak? Karena memang kita tidak tahu persis lokasinya ini berapa kan. Memang kita inti dari penyelesaian persoalan nonlinear ini kan kita mau mencari akarnya, nilainya berapa. Jadi kita tidak melihat atau tidak bisa menentukan grafiknya itu bentuknya seperti apa. Kita menebak aja dulu ya. Oke, sekarang kita menebak apa? Xu itu berada di sini. Oke. Jadi ini adalah fxu. Bagaimana sekarang fxu-nya? Nilainya adalah positif ya. Jadi fxu ini bernilai positif, maka apa namanya, hasil kali antara fxl dengan fxu ini berarti menjadi negatif. Oke. Nah, berarti sekarang kita menerima rentang xl dengan xu seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah kedua, perkirakan akar xr yang ditentukan menggunakan xr sama dengan xl plus xu per 2 ya. Jadi kita sudah mendapatkan nilai xl, kita sudah mendapatkan nilai xu. Sekarang kita tentukan nilai baru, titik baru xr itu adalah di tengah-tengah. Waduh, bentar. Di tengah-tengah ya, sama dengan xu plus xl ya, atau kebalikannya xl plus xu dibagi dengan 2,5. Jadi kira-kira di mana? Oke lah ya, ini grafis ya. Kira-kira di sini ya. Sebenarnya kalau numeriknya kan kita hitung ya. Ini berarti menjadi xr. Oke. Berarti ini berdasarkan nilai xr kita bisa menentukan nilai f xr. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga.
Lakukan evaluasi berikut ini untuk menentukan subinterval yang terdapat akar persamaan. Jika fxl kalikan fxr itu kurang daripada 0, maka akar terletak pada subinterval bawah. Kemudian ubah xu sama dengan xr dan kembali atau ulangi lagi langkah kedua. Jika hasil kali antara fxl dengan fxr itu lebih besar daripada 0, maka akar akan terletak pada subinterval atas. Jika demikian, kita ubah xl sama dengan xr dan kembali ke langkah 2. Jika hasil kali antara fxl dengan fxr itu sama dengan 0, maka akar sama dengan xr dan kita hentikan perhitungan. Jadi ini adalah langkah yang menentukan pada step berikutnya bagaimana kita akan menentukan XR yang baru, seperti itu ya. Jadi kita lihat, kita kembali di sini ya, kita sudah punya XR ya, XR gitu ya, kita punya fXR ya. Jadi yang kita lakukan, kita cek yang sebelah ini, maaf tadi, mana tadi, ini ya, fxl dengan fxr ya. Jadi yang kiri di sini ya, fxl dengan fxr. Kita cek fxl dikalikan dengan fxr. Kita lihat bagaimana nih. Ini negatif ya, ini negatif ya, berarti hasilnya adalah positif. Akibatnya apa kalau positif? Kalau positif berarti kan tidak mungkin kita menjumpai akar persamaan di antara XL dengan XR. Oke, kalau tidak mungkin berarti kan yang ini kita reject ya. Daerah antara antara XL dengan XR ini kita reject, kita tolak. Artinya karena kita yakin ini tidak mungkin ini ada ada akar di antara XL dengan XR. Arti yang mungkin kita temukan akar itu adalah antara XR sampai dengan XU. Ya kan? Nah, kalau seperti ini, maka yang kita lakukan adalah kita ubah ya nilai XR ini kita ubah menjadi XL. Artinya apa? Artinya ya, kita geser posisi XL yang lama ke posisi XR yang tadi kita cari ya, XL-nya bergeser. Nah, ini yang kita lihat di sini. Ini kan syaratnya kan yang B kan, jika fxl kalikan fxr lebih besar daripada 0, akar akan terletak pada subinterval atas ya. Ini yang saya katakan, ini bagian antara xr sampai dengan xu ini yang kita sebut sebagai subinterval atas. Jadi kan ini berarti tadi kita punya subinterval bawah ya, ini subinterval atas ya. Jadi kita milih yang atas sehingga XL-nya kita geser ya. Ini kan kita katakan seperti ini kan, XL akan sama dengan XR. Nah, kalau sudah kita lakukan seperti itu, bagaimana selanjutnya? Kita mencari XR yang baru ya. Jadi ini kita lakukan pengulangan. Pengulangan itu kita sebut sebagai iterasi ya. Jadi sekarang iterasi yang pertama atau pengulangan yang pertama adalah kita mencari XR yang baru. Bagaimana caranya? Kita melakukan seperti pada langkah yang kedua, yaitu ini, XR sama dengan XU plus XL. Jadi sekarang kita cari nilai tengah antara XL dengan XU ya. Kita anggap
Misalkan posisinya adalah di sini, ya. Ini sekarang menjadi XR yang baru, dan kita punya titik di sini adalah FXR yang baru. Oke. Nah, lanjutannya bagaimana? Kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga itu berarti kita mencari hasil kali antara FXL dikalikan dengan FXR. Ya. Kita lihat di sini. FXL ini kan, maaf, ini ya, ini kan sekarang menjadi FXL kan, karena tadi sudah sudah bergeser kan FXL-nya. FXL-nya ini negatif, ya, atau saya tulis di sini ya. FXL-nya ini negatif, ya. FXR ini positif, artinya nilainya adalah kurang dari 0, ya kan, hasil kalinya. Kalau kurang daripada 0, berarti kita bisa yakin bahwa di antara XL sampai dengan XR, ya, ini berarti nanti akan kita jumpai akarnya. Ya. Jadi antara XR dengan XU, ya, daerah ini, ya, ini yang sekarang gantian kita reject, ya, kita kita tolak. Jadi kita menerima XR, ya, ini kita ubah menjadi kita ubah menjadi XU, ya. Jadi ini sekarang kita geser ke sana, XU-nya kita geser seperti itu, dan nilai FXR ini sekarang juga akan berubah menjadi FXU. Oke, jadi kita punya batas apa? Batas XL-nya adalah di sini, ya. XU-nya adalah di sini, ya kan? Kemudian apa yang kita lakukan? Kita ulangi lagi langkah kedua, ya. Kita cari nilai XR yang baru. Di mana kira-kira? Nah, mungkin di sini, gitu kan? Ini menjadi XR yang baru. Ini menjadi FXR-nya, ya. Kemudian kita kalikan lagi ini, ya, FXL dengan FXR. Kalau kita lihat di sini, oh, ini nilainya akan positif, jadi ini akan kita reject, kita tolak antara ini. Jadi yang kita terima adalah antara XR sampai dengan XU, seperti itu, ya. Nah, jadi apa yang kita dapatkan selanjutnya, kita terus lakukan proses iterasi tersebut, ya, proses pengulangan tersebut, ya, sampai ini nanti kita mendapatkan apa? Harapannya kita akan mendapatkan XL itu akan sama dengan XR, ya. Ini kan tadi kan atau FXL-nya yang mana ini berarti FXL-nya FXL ini sama dengan FXR, seperti itu. Maaf, FXL kalikan FXR itu sama dengan 0, ya. Maaf, sorry, saya hapus ini, ya. Jadi kita mencari FXL kalikan kalikan FXR ini sama dengan 0, ya, karena ini kalau berhimpit seperti ini, ya, berarti kan kita mendapatkan akar persamaannya, ya, seperti itu. Karena kita akan mencari apa? Kita akan mencari fx sama dengan 0, ya. Kemudian kalau fxl-nya
sudah berhimpit di sini ya, berarti kan fxl ini juga sama dengan 0, fxr ini juga sama dengan 0 ya, xl sama dengan xr ini sama dengan 0, seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan sampai kita mendapatkan apa namanya, mendapatkan akarnya ya, yaitu ketika fx sama dengan 0. Akan tetapi dalam apa namanya, dalam prakteknya ya, hal ini menjadi susah kita ini kan kita peroleh ya. Mengapa? Karena kita berbicara tentang numeris. Ketika kita berbicara tentang numeris, berarti kita akan mendapatkan atau menjumpai galat ya. Kok jelek? Kita akan menjumpai galat ya. Ingat ya, dalam pembicaraan kita tentang galat ya, ada apa namanya, di sini kita menjumpai galat pembulatan ya. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan hasil kali yang benar-benar sama dengan 0. Nah, apa yang kita lakukan? Kita berarti mencari kriteria penghentian ya. Ini perhitungan ini akan kita hentikan sampai seberapa lama, sampai seberapa jauh penghentiannya. Nah, penghentiannya itu kita lakukan berdasarkan nilai galat pendekatan relatif ini ya. Itu yang ingin kita lakukan. Jadi kita hitung nilai epsilon A tersebut ya. Kemudian kita hitung ini epsilon A itu adalah nilai XR yang baru dikurangi XR yang lama dibagi dengan XR yang baru kalikan 100%. Jadi ini tadi kita lakukan setiap step di sini ya. Ada apa namanya, iterasi pertama kita dapatkan ini ya, yang warna hijau ini ya. Maaf, ini yang awal ya, tebakan awal. Kita dapatkan yang warna hijau ya, katakanlah ini adalah XR yang ke-0 ya, tebakan awal. Kemudian ini yang warna kuning ya, warna kuning kita dapatkan XR dari apa namanya, dari iterasi yang pertama. Oke. Jadi dari sini kita bisa menghitung apa? Kita bisa menghitung nilai epsilon A nya, ini adalah XR1 ya, tebakan, maaf saya ganti warna, ini akan sama dengan XR1 ya, dikurangi dengan XR0 yang lama itu kan, dibagi dengan apa? Dibagi dengan XR1 ya. Ini adalah EA nya. Kemudian kita bandingkan dengan nilai toleransi yang sebesar epsilon s. Jadi kita tetapkan terlebih dahulu apa namanya, nilai toleransi ini sebesar epsilon s ya. Kita lihat epsilon a ini lebih kecil atau tidak, atau lebih kecil sama dengan epsilon s atau tidak ya. Jadi di sini kita bandingkan ya, epsilon a apakah ini lebih kecil daripada epsilon s ya. Ini maaf, ini kita anukan ya, kita buat absolutnya ya, absolut kali 100% ya, seperti itu. Nah, kalau epsilon a nya ini lebih besar, berarti kita lakukan lagi iterasi selanjutnya, pengulangan selanjutnya. Ini tadi yang kita dapatkan dengan warna biru ya. Jadi kita dapatkan XR2 ya, ini iterasi yang kedua. Di sini setelah kita dapatkan XR2, kita hitung lagi nilai epsilon A nya ya. Ini akan sama dengan apa? Akan sama dengan absolut dari yang baru kan,
selisih dari yang baru XR2, ini bukan kuadrat ya, tapi iterasi ya, menyatakan indeks iterasi kedua dikurangi dengan XR pada iterasi yang pertama ya, dibagi dengan yang XR yang diperoleh dari iterasi yang sekarang, yaitu iterasi yang kedua, jadi XR2. Ini kita absolutkan, kita kalikan dengan 100% ya. Kemudian ini telah kita berindeks ya, EA1, ini EA2 ya. Ini juga 1 ya. Kita lihat lagi EA1 nya epsilon A1 pada iterasi yang kedua ya, epsilon 2 ini apakah lebih kecil daripada epsilon S? Kalau iya, berarti berhenti. Kalau tidak, kita ulangi lagi langkah selanjutnya ya, seperti itu. Jadi kita lakukan proses pengulangan terus sampai kita mendapatkan apa? Mendapatkan nilai epsilon A iterasi ke n ya, ini lebih kecil daripada epsilon S. Jika sudah seperti ini, maka nilai akar dari persamaan nonlinear ini besarnya adalah XR. Seperti itu ya. Jadi ini yang kita lakukan seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan tentang hal ini ya?